bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau selalu menghias hidupku lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Shalom, coba dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Kalau kita boleh ada adalah karena anugerah-Mu. Mari bawa hati kita, hati yang penuh dengan cinta, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Biarlah yang bernafas memuji nama-Mu. Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya
Mari sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
karenamu dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati, sekali lagi katakan, dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. Beri sorak-sorai untuk Allah kita. Oh, biarkan sukacita daripada Allah itu boleh ada di hati kita. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, adalah karena anugerah-Mu. Buat hati ini, hati yang mencintai Tuhan. Buat hati kami, hati yang rindu bertemu dengan Engkau. Karena kami tahu, hidup ini adalah kesempatan. Kami tidak tahu apa yang hari terjadi esok, tapi esok hari ada dalam genggaman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kejadian demi kejadian datang silih berganti. Tapi satu hal yang pasti, hari esok ada di dalam rencana Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tapi percayalah, Tuhan yang pegang kendali. Asal hidup kita boleh selaras dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tetap yakin dan percayalah. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi percaya Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan yang pegang kendali. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Jangan takutkan keadaan yang ada, jangan cemas, tapi percayalah hidup kita di bawah kendalinya Tuhan. Amin. Banyak hal, ucapkan syukur saat ini. Kalau kita boleh ada dalam keadaan baik, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Oh, kami bersyukur. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, mari katakan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Oh, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur atas anugerah dan kemurahan-Mu. Begitu indah, begitu kudus Engkau telah memimpin kami semuanya. Sampai pada saat ini kami boleh beribadah,
mendengarkan firman Allah. Kiranya Engkau akan berkarya dalam setiap kami yang mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu yang melayani. Roh Kudus akan mengambil peranan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih memperdengarkan suaranya lewat firman Allah, itu adalah satu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan melawat lewat firman-Nya. Itu sebabnya jangan biarkan firman Allah akan berlalu dengan begitu saja. Pada pagi hari ini saya akan berbicara sebuah tema tentang aku tahu segala pekerjaanmu. Kita dapatkan firman Allah di dalam pembacaan kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ia ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku yang telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah berbicara tentang sidang jemaat berada di Laodikia. Penekanan kata adalah aku tahu segala pekerjaanmu. Penekanan yang harus diperhatikan, karena itulah adalah satu bukti Tuhan selalu memperhatikan segala aktivitas yang dilakukan oleh jemaatnya. Kalau Tuhan memeriksa dan mengoreksi, bukan berarti Tuhan tidak menghargai segala kegiatan umatnya, tetapi justru untuk meningkatkan kegiatan umatnya supaya jangan merupakan satu kegiatan yang salah, tetapi suatu aksi kegiatan yang berhasil, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan mengenal sidang jemaat Laodikia dari dekat sebagai sidang yang suam-suam kuku, ya, tidak ada suasana rohani. Kegiatan gereja itu dibagaikan makanan yang dicicipi oleh mulutnya, yang kalau tidak ada kenikmatan, tawar atau anyep, Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau keluar. Tidak ada yang menyedapkan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, di sini kita lihat di mana Tuhan sedang mengoreksi dan menegur agar berubah sikap dari keadaan yang ada.
Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Dalam suatu aksi kegiatan, pasti akan ada menghadapi tantangan, rintangan, dan kesulitan. Tetapi Tuhan menjanjikan bagi yang menang akan mendapat kedudukan yang ditinggikan. Akan didudukan di atas tahtaku. Jadi dalam suatu aksi kegiatan, Tuhan menjanjikan bagi yang menang itu akan didudukan untuk mendapatkan kemuliaan yang ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Jangan kita mengharapkan ditinggikan oleh manusia. Sebab kedudukan yang dibuat oleh manusia itu bisa berubah. Bahkan sementara. Ya. Tetapi tahta Allah adalah tidak pernah goyah. Dan dalam situasi apapun, Tuhan menjanjikan kedudukan kehidupan yang dipermuliakan. Asal aksi kegiatan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Jemaat Laodikia di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Laodikia adalah sebuah kota yang sangat ramai dan merupakan pusat perdagangan. Maka itu sebabnya tidak heran kalau jemaat Laodikia ini sibuk berusaha untuk memperkaya diri. Tidak peduli perkara rohani. Di mana kita melihat belenggu percintaan dunia begitu kuat. Belenggu mamon yang begitu kuat. Sebagaimana di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Injil Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu adalah nomor satu. Ya, kita melihat jemaat di Laodikia, dia merasa bangga, merasa puas kalau dia menjadi kaya, tidak kekurangan apa-apa, puas perkara-perkara jasmani saja. Saya katakan tadi Tuhan itu nomor satu. Ya, Tuhan Yesus katakan jangan kita mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada dua tuan, baik itu kepada Allah atau kepada Mamon. Jadi kita ambil salah satu. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan Laodikia adalah jemaat yang suam, karena rohaninya ya begitu enteng sekali. Kalau di sini dikatakan bahwa ya Laodikia berkata bahwa aku kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Itu kebanggaannya hanya dibatas itu saja di dalam perkara-perkara jasmani. Jadi waspadalah di sini ya, sebab ini yang bisa menghentikan laju iman dan rohani kita. Kalau Laodikia menyatakan aku kaya dan tidak kekurangan apa-apa, sebaliknya Tuhan katakan apa? Tuhan nyatakan engkau melarat, engkau miskin, engkau malang, engkau buta, dan engkau telanjang. Jadi kita lihat Tuhan nyatakan sebaliknya, engkau melarat. Melarat itu apa artinya? Artinya enggak punya apa-apa. Miskin, itu secara rohani itu nol. Ya. Jadi jelas di sini Laodikia adalah sebenarnya yang seharusnya dimuntahkan, dibuang. Namun satu hal yang perlu kita lihat di sini bagaimana sikap Tuhan di dalam ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Jadi kita melihat bahwa sikap Tuhan terhadap Laodikia, Dia nyatakan kasih-Nya. Ya, Tuhan masih belum membuang Laodikia. Tuhan tidak memuntahkan Laodikia, tapi ada pernyataan, aku kasihi dia. Yang aku kasihi dia aku tegur, ya, dihajar. Bahkan kita melihat Tuhan memberikan solusi kepada jemaat Laodikia. Di dalam ayat yang ke-18 mengatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi kita lihat Tuhan memberikan solusi kepada jemaat yang di Laodikia. Aku nasihatkan kamu untuk membeli emas yang murni daripadaku. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh Laodikia, Tuhan katakan beli emas yang dimurnikan dengan api. Artinya adalah merupakan sesuatu yang sejati, ya, perhiasan rohani yang sejati, yang sesungguhnya. Dikatakan supaya berusaha untuk mendapatkan emas yang teruji, ya. Usaha sampai menang untuk mendapatkan janji untuk dimuliakan. Yang kedua, kita melihat usahakan dapat pakaian putih, masuk dalam suasana yang hidup yang dikuduskan, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Kalau bicara soal ketelanjangan, itu kita dapatkan yang pertama adalah di Taman Eden. Itu terjadi kepada Adam dan Hawa karena ada pelanggaran. Mereka melihat dirinya telanjang dan mereka berusaha untuk menyemat daun ara untuk menutupi ketelanjangannya, ya, yang sifatnya sementara, yang Tuhan manusia pakai itu, kebenaran sendiri, kesalahan sendiri untuk mengatasi dosa. Kadangkala kita manusia ini menutupi dosa dengan kebenaran diri sendiri, ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa kasih Tuhan luar biasa, di mana Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan pakaian putih agar tidak kelihatan ketelanjangannya. Dia mau menguduskan dan mengampuni salah dan dosa kita manusia. Ya, puji bagi Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, Laodikia untuk mendapatkan jalan dari kehidupan yang nantinya tidak dibuang oleh Tuhan, tapi akan dibentuk, dikuduskan untuk layak mendapatkan janji untuk dimasukkan di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, itu janji Tuhan yang luar biasa. Yaitu satu bukti, satu kasih yang begitu besar itu ditunjukkan kepada jemaatnya, kepada gerejanya. Bukan saja kepada jemaat di Laodikia, kepada semua kita ini. Tuhan memberikan janji untuk kita nantinya didudukan dengan Allah, dengan Yesus Kristus di atas tahtanya. Namun kita berusaha untuk kita menang, ya. Kita harus hidup menang di akhir-akhir ini. Maka itu sebabnya Tuhan mau di hari-hari akhir ini gereja siap dikoreksi, ya, ditegur dan mengadakan pembaruan untuk menang, sehingga siap untuk didudukan di dalam kemuliaan Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Memang kalau kita melihat di hari-hari akhir ini adalah saatnya kita mengambil sikap yang positif untuk kita mengambil langkah-langkah lebih maju, lebih dekat dengan Tuhan. Jangan pikir perkara dunia itu, wah, itu sudah
membuat dia nyaman, ya, tentram, tidak kekurangan apa-apa, berusaha memperkarakan diri, tetapi hati-hati, ya, untuk kita jangan cenderung kepada perkara-perkara duniawi atau mamon ini, tapi kita mau cenderung lebih lagi dekat sama Tuhan yang memberikan janji untuk kita diselamatkan, masuk di dalam kemuliaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, lewat firman Allah pada pagi hari ini saya ingin mengajak semua jemaat Elim dan juga saudara yang mendengarkan firman Allah, mari kita mengambil sikap secara serius, secara sungguh-sungguh untuk kita mau makin maju dan setia di dalam Tuhan. Karena target kita adalah keselamatan. Ya. Target kita adalah keselamatan. Jangan lupa akan target ini. Jalannya adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Mengambil langkah-langkah hidup rohani yang makin ditingkatkan, makin didewasakan. Jangan menjadi gereja yang yang kosong, yang nol, saudara. Ya, Tuhan nyatakan kepada jemaat Laodikia, engkau melarat, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Itu sudah begitu keras perkataan Tuhan. Karena Tuhan mau untuk jalan pemikiran kita ini dirubah menjadi satu kehidupan yang selaras dengan keinginannya Tuhan. Kegiatan aktivitas kita hari-hari ini, akhir zaman ini, kita mau masuk dalam kegiatan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya rasa firman ini saya sampaikan sampai di sini, semoga ini akan menjadi berkat. Saya mengharapkan Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh, supaya Bapak Ibu dibuka pengertian ini, makin mengerti rencana dan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Sidang Laodikia akan menjadi cerminan dalam setiap pribadi kita. Untuk kita jangan puas dan bangga dengan kekayaan yang saudara miliki atau dengan keadaan saudara yang sudah cukup. Tidak, Tuhan katakan, engkau miskin, melarat dan telanjang. Ya, kita mau berubah. Jangan sampai kita dimuntahkan atau dibuang oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Itu hal yang mengerikan, satu tangisan yang tidak terhapuskan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, kita bersyukur untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami untuk kami tidak puas dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami dapatkan saat ini. Tapi kami mau puas hanya dengan Engkau Tuhan. Kami mau berusaha bekerja keras untuk meningkatkan iman dan rohani kami. Kami tidak mau puas dengan perkara yang ada yang kami miliki saat ini, tapi kami mau maju dalam Engkau. Bapa, terima kasih. Engkau akan berkarya dalam setiap kehidupan kami pribadi. Tuhan tolong kami, ampuni kami, kekurangan kelemahan kami. Seringkali kami lupa diri untuk kami membesarkan mamon dalam setiap kami. Tapi sekarang kami mau berubah. Lewat firman Allah kami menjadi baru. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Engkau meteraikan di dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan. Kami serahkan baik pekerjaan usahanya, bisnis apapun yang dilakukan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam keadaan sakit, terpapar oleh COVID atau berada
di rumah sakit saat ini. Mohon jamaan Tuhan, lawat mereka satu persatu, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang. Tuhan akan menyertai setiap kami. Kami yakin percaya Tuhan akan berserta dengan kami sesuai dengan janji. Aku akan berserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhir ibadah ini. Kiranya segala rahmat, berkat, sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Yesus, terima kasih. Ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu, ya Tuhan, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Kasih setiamu sepanjang jalan hidupku, tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Setiap kali terjatuh, tanganmu mengangkatku, menopang hidupku. Terima kasih Tuhan.